Halo Sobat ASN News, kembali lagi di channel ini. Hasil PPK teknis tahun 2022 sudah muncul. Namun, ada polemik baru, yaitu bagi sahabat-sahabat yang mayoritas tidak lulus passing grade. Lalu, bagaimana solusi untuk yang tidak lulus passing grade? Hanya saja dengan formasi yang banyak, namun untuk yang lulus passing grade sedikit, maka disinyalir masih banyak formasi yang kosong. Untuk memaksimalkan hal ini, berikut untuk ulasan lengkapnya. Mayoritas peserta seleksi PPK Tenaga Teknis Blora tak lulus passing grade. Bagaimana nasib mereka? Dan ini bukan hanya untuk P3K teknis di Kabupaten Blora saja. Seleksi P3K di Kabupaten Blora telah rampung digelar. Hasilnya, mayoritas peserta PPK teknis 2022 tidak memenuhi passing grade. Dari data yang terhimpun hingga Kamis 23 Maret, 616 peserta sudah mengikuti ujian di UNS Solo. Dari 616 peserta yang mengikuti seleksi ini, hanya 77 orang yang memenuhi passing grade. Sedangkan hasil untuk 278 orang lainnya belum ada, masih dalam proses pendataan. Hasil rekap yang hari ini belum kita cek yang di Tilok. UNS memang banyak yang tidak lulus passing grade. Yang tidak lolos terutama untuk formasi yang memang PG-nya terlalu tinggi, ungkap Kepala BKD Blora Heru Eko Wiono. Melihat hal tersebut, pihaknya mengaku akan mengevaluasi pelaksanaan tes seleksi PPK Tenaga Teknis ini. Pihaknya juga akan mengusulkan agar ada penurunan nilai passing grade ke Kemenpan RB. Ini sebagai kabar gembira bagi sahabat-sahabat yang akan segera diusulkan untuk penurunan passing grade ke Kemenpan RB dari Pansolda. Disinyalir ini pun bukan hanya dari Kabupaten Blora saja. Atau ada tambahan afirmasi mungkin dari lama pengabdian di kantor, terang Heru Eko Wiono. Jadi bukan hanya untuk penurunan passing grade, namun juga ada tambahan afirmasi yang diusulkan. Senada hal tersebut dari Bupati Blora Arif Rohman mengatakan Pemkab Blora akan membahas hasil seleksi PPK Tenaga Teknis ini. Menurutnya, banyak peserta yang tidak lolos passing grade tidak hanya di Blora saja. Ini terbukti ya sahabat-sahabat, bahwasanya seorang bupati saja juga mengetahui bahwasanya yang tidak lolos passing grade banyak itu bukan hanya di Kabupaten Blora. Menurutnya sejumlah daerah mengalami hal serupa. Nanti coba kita bahas, kita koordinasikan dengan Menpan RB tentang hal ini. Bukan hanya bupati saja, karena standar yang diminta pusat terlalu tinggi pada SDM yang ada seperti ini. Nanti penyikapannya seperti apa, jelas Arif Rohman. Terpisah dari Sekretaris Komisi A DPRD Blora M. Aludin turut mendorong agar Pemkab mengusulkan untuk menurunkan passing grade ke BKN atau Kemenpan RB. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar ada penambahan afirmasi untuk para honorer yang telah mengabdi lama. Jadi untuk DPRD Blora khususnya bukan hanya meminta untuk diturunkan passing grade, tapi juga penambahan afirmasi. Hal ini serupa dengan PPK tenaga guru, baik itu berdasarkan usia, masa kerja, atau hal lain yang bisa menambah poin penilaian honorer pengabdian. Kami sudah konsultasi dengan BKN perwakilan di Jogja. Usulan penurunan PG dan penambahan afirmasi ini memang harus bareng dengan Pemkab lain. Karena apa? PG itu berlaku nasional, tidak hanya di Blora saja, terang M. Aliludin. Jadi bisa digarisbawahi, untuk hari ini PPK Tenaga Teknis bagi sahabat-sahabat yang belum passing grade ada kabar gembira bahwasanya untuk hal ini ada pengusulan untuk penurunan passing grade maupun penambahan afirmasi. Mudah-mudahan dua usulan ini segera di ACC oleh Menpan RB maupun oleh BKN, dan akhirnya nanti sahabat-sahabat yang belum lulus passing grade bisa menempati formasi-formasi yang masih kosong. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau terus di ASN News. See you next video.